sistem reproduksi pada wanita. Apa sih sistem reproduksi pada wanita? Sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk perkembangbiakan pada wanita. Terdapat organ sistem reproduksi wanita yang berbeda dengan laki-laki. Sistem reproduksi wanita dibagi menjadi dua bagian, yaitu genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal. Yang pertama, mons pubis. Yang kedua, ada klitoris yang fungsinya sebagai perangsang saat melakukan hubungan seksual bagi wanita. Yang ketiga adalah labia mayora yang fungsinya untuk melindungi organ luar lainnya. Labia minora fungsinya untuk mengelilingi jalan menuju ke uretra dan vagina. Sedangkan uretra fungsinya untuk mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Vagina fungsinya tempat keluarnya darah menstruasi, jalan keluar bayi, dan jalan bagi sperma menuju rahim. Di bawah vagina terdapat himen atau biasa disebut dengan selaput darah. Jarak yang memisahkan antara vagina dan anus disebut perineum. Selanjutnya anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam kelenjar. Yang pertama ada kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin adalah kelenjar yang terletak di bagian dua sisi vagina kiri dan kanan. Kelenjar ini berukuran sangat kecil sehingga tidak mudah terdeteksi oleh tangan maupun mata. Kelenjar ini fungsinya untuk mengeluarkan cairan sebagai pelumas saat berhubungan seksual. Yang selanjutnya ada kelenjar Skene yang fungsinya untuk menghasilkan cairan saat wanita mengalami orgasme. Kelenjar ini berada di samping kantung kemih bagian luar dari uretra. Genitalia internal terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, vagina yang fungsinya tempat keluarnya darah menstruasi, keluarnya bayi, dan jalan masuk bagi sperma menuju rahim. Yang kedua, cervix. Cervix fungsinya untuk memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Perubahan tekstur lendir untuk mencegah kehamilan. Selanjutnya ovarium. Ovarium adalah tempat memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum. Tuba Fallopi. Tuba Fallopi fungsinya mengangkut ovum menuju ke ujung tuba Fallopi dan dibawanya ke dalam rahim. Rahim atau uterus adalah tempat rumah bagi perkembangan si janin. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian panggul atau biasa disebut dengan pelvis. Pelvis terdiri dari dua bagian, yaitu bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras terdiri dari tulang dan sendi, sedangkan bagian lunak terdiri dari otot-otot dan ligamen. Selanjutnya saya akan membahas tulang keras panggul. Tulang keras panggul terdiri dari 4 bagian, yaitu 2 tulang os coxae, 1 tulang os sacrum, dan 1 tulang os coccygeus. Os coxae terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada acetabulum. Acetabulum ke atas disebut dengan os ilium, acetabulum ke bawah disebut dengan os ischium, acetabulum ke tengah disebut dengan os pubis. Os ilium terdiri dari beberapa bagian. Yang tengah disebut dengan fossa iliaca, yang benjolan yang besar di atas disebut dengan crista iliaca, benjolan yang berada di samping kanan atas disebut dengan spina iliaca anterior superior, yang ini disebut dengan spina iliaca anterior inferior, dan benjolan yang berada di bagian atas bagian belakang disebut dengan spina iliaca posterior superior, dan di bawahnya disebut dengan spina iliaca posterior inferior. Terus selanjutnya cekungan yang di sini disebut dengan incisura ischiadica major. Benjolan yang berada di dekat dengan incisura ischiadica major disebut dengan spina ischiadica. Cekungan yang di bawah ini disebut dengan
incisura ischiadica minor. Yang ini disebut dengan foramen obturatorium, yang di atas disebut dengan ramus superior ossis pubis, yang di bawah disebut dengan ramus inferior ossis pubis. Segitiga yang berada di dekat dengan kanan dan kiri ossis pubis disebut dengan arcus pubis. Selanjutnya os sacrum. Yang di atas, benjolan yang di atas disebut dengan promontorium. Lubang-lubang yang berada di bagian kiri, kanan, depan, belakang os sacrum disebut dengan foramina sacralia anteriora. Selanjutnya os coccygeus. Os coccygeus terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang yang bersatu dan akan fleksibel memanjang 1 sampai 2 cm. Selanjutnya saya akan membahas bagian pelvis, yaitu bagian ligamen. Yang pertama disebut dengan ligamen longitudinal anterior, yang kedua disebut dengan ligamen iliolumbar, dan yang ketiga disebut dengan ligamen inguinale. Yang keempat disebut dengan ligamen sacroanteriora, yang kelima disebut dengan ligamen spinale, dan yang keenam disebut dengan ligamen tuberale. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artikulasio atau biasa disebut dengan sendi. Di sini garis yang berada di dekat kiri dan kanan os sacrum disebut dengan artikulasio sacroiliaca. Garis pemisah antara sacrum dan os coccygeus disebut dengan artikulasio sacrococcygeus. Nah, di tengah-tengah dari samping kiri dan kanan os pubis disebut dengan symphysis pubis. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam panggul. Yang pertama ada genekoid. Bentuk panggul genekoid ini hampir mirip dengan lingkaran. Tipe ini banyak ditemukan dan diameter anterior posteriornya hampir sama dengan diameter transversal. Yang kedua, bentuk panggul android. Bentuk panggul android ini hampir mirip bentuknya dengan bentuk hati. Diameter anterior posterior lebih besar dibanding diameter transversal. Bentuk sacrum cenderung mendatar dan tidak melengkung, serta spina ischiadica lebih menonjol. Bentuk panggul seperti ini dapat mempersulit persalinan. Yang ketiga, bentuk panggul antropoid. Bentuk panggul ini mirip dengan bentuk segitiga. Diameter transversal terbesar terletak di posterior dekat dengan sacrum. Tepi samping panggul dipergen dengan sacrum yang melengkung panjang, serta spina ischiadica tidak menonjol. Bentuk panggul ini lebih banyak ditemukan di laki-laki dibanding dengan perempuan. Yang keempat, bentuk panggul platypeloid. Bentuknya seperti oval. Diameter transversal lebih besar dari diameter anterior posterior. Tepi panggul dipergen sacrum lebih mendatar dan kapasitas panggul dangkal. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari otot atau muskulus. Yang pertama disebut dengan gluteus maximus, yang kedua disebut dengan levator ani, yang ketiga disebut dengan musculus sphincter ani externus, yang keempat disebut dengan transversus perineum, dan yang kelima disebut dengan transversi perineum superficialis, yang keenam disebut dengan musculus bulbus spongiosus, yang ketujuh disebut dengan musculus ischiocavernosus, dan yang kedelapan disebut dengan musculus glacialis.